Sebuah bom meledak di pangkalan militer Israel di Tulkarem. Sebuah ledakan terjadi di sebuah pangkalan militer pasukan pendudukan Israel di dalam sebuah pemukiman ilegal di dekat Tulkarem, tepi barat yang diduduki pada Senin malam. Ledakan itu terjadi pada 2023 tahun ini, tepatnya di bulan Januari. Radio Tentara Pendudukan melaporkan seperti dikutip dari PIC, ledakan terjadi di dalam karavan komandan unit militer di sebuah kamp dekat pemukiman Evni Kevets di utara Tulkarem yang menyebabkan runtuhnya dinding beberapa ruangan. Ledakan itu tidak menimbulkan banyak korban, namun ada beberapa korban yang terluka yang terjadi pada beberapa pasukan Israel. Laporan tersebut membenarkan terjadi ledakan yang tak diduga dan tentara pendudukan membuka penyelidikan atas keadaan kecelakaan yang sudah merugikan pemerintahan, khususnya militer Israel. Di sisi lain, sebagaimana beredar video ledakan di media sosial, ledakan terjadi tepatnya di pos pemeriksaan militer Israel tersebut berasal dari bom buatan yang masih belum diketahui siapa yang menjadi dalang dari ledakan di pangkalan militer Israel di Tulkarem itu. Kualat kaum Zionis kena azab, ribuan senjatanya hilang di telan bumi. Mengaku menjadi tentara terkuat di bumi, nyatanya hal itu tidak terbukti sama sekali. Mungkin menjadi terkuat jika melawan sipil Palestina, namun sekarat menghadapi pasukan terlatih Palestina yang didukung banyak negara seperti Iran, Yordania, dan juga Lebanon. Sementara itu, pasukan Israel tengah sedih meratapi nasibnya setelah ratusan ribu senjata andalannya hilang entah kemana. Seharusnya, jika merasa menjadi yang paling kuat, tentu menjaga senjata adalah hal yang paling mudah. Namun apa nyatanya, Zionis tak mampu melakukan itu. Semua bahkan cenderung menjadi ayam sayur. Sementara itu dikabarkan jika para petinggi militernya ngamuk atas musibah yang terjadi pada militer dan kelengahan anak buahnya itu, dikarenakan senjata tersebut merupakan amunisi yang dipersiapkan dalam pertempuran selanjutnya dan juga merupakan pasokan senjata mahal yang dikirim negara sekutu untuk menyokong Israel dalam merebut wilayah Palestina. Waduh, beginilah jadinya kalau terlalu serakah dan sewenang-wenang pada warga yang tak berdosa. Jadinya kualat dan harus menanggung kerugian hingga ratusan ribu dolar Amerika. Kini pasukan Israel makin tipis urusan persenjataan karena dikabarkan jika tentara Zionis harus menunggu persenjataan barunya yang tak tahu kapan akan tiba. Sementara itu, hal ini merupakan kabar gembira bagi lawan Israel karena kekuatan si militer Zionis makin tipis. Sementara itu, surat kabar Israel Haaretz Kamis kemarin melaporkan bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, ratusan senjata senilai 15 juta dolar Amerika telah hilang dari pangkalan militer Israel, termasuk roket, 50 peluncur roket, ranjau, dan senapan mesin. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa di antara senjata yang hilang adalah senapan serbu dan juga senapan mesin. Berbagai granat, peluncur roket, dan juga bahan peledak lebih dari 500 atau 150 ribu peluru. Kerugian yang sebenarnya diperkirakan akan jauh lebih besar karena tentara tidak dapat menjelaskan semua senjata yang hilang. Hal itu terjadi setelah otoritas Israel mengumumkan bahwa tentara dan dinas intelijen akan membantu kepolisian Israel untuk mengatasi kejadian ini. Pasukan khusus Hizbullah gempur tentara Israel di perbatasan.
Lari kocar-kacir, begitulah rupanya yang terjadi ketika pasukan khusus Hizbullah berada di medan tempur perbatasan Lebanon. Tentara Israel terpantau berada di sekitar lokasi. Tidak diketahui maksud sebenarnya mengapa pasukan Zionis berjaga di sana, namun hal itu memunculkan spekulasi besar bahwa ada hal yang tidak beres. Diketahui hubungan Israel dan Lebanon memang ada titik terendah. Kedua kubu sering melakukan eskalasi hingga adu senjata. Israel tidak bisa meremehkan Hizbullah karena Hizbullah merupakan bagian dari Lebanon, merupakan tentara paling kuat yang tidak bisa diremehkan. Selain mempunyai masalah antar negara, Hizbullah yang merupakan pendukung setia Palestina juga menjadikan Israel sebagai sasaran untuk ditumpas. Tidak ayal jika kedatangan pasukan khusus Hizbullah versus tentara Israel menciptakan pertempuran hebat di perbatasan. Aksi baku tempur terdengar sengit, saling bersautan. Di antara kedua kubu saling serang hingga beberapa korban berjatuhan. Sementara itu dikabarkan dari kubu Zionis ada beberapa prajurit yang terkena luka tembak hingga kritis, dan dari sisi Hizbullah belum dilaporkan adanya korban jiwa. Pantas hal itu terjadi karena Hizbullah mengirimkan tentara terbaiknya atau pasukan khusus untuk menjaga perbatasan, menghalau segala tindakan buruk yang sekiranya akan dilakukan oleh Zionis Israel. Di sisi lain, tokoh senior Hizbullah Hassan Khobalah menyatakan Israel ketakutan dengan potensi gerakan Brigade Al-Ridwan memasuki Palestina yang diduduki Israel. Hassan Khobalah adalah pejabat Hizbullah yang bertanggung jawab atas hubungan Palestina. Dia dilaporkan portal berita Realium mengatakan Amerika Serikat menyarankan Israel tidak mengubah aturan permainan di Palestina setelah penodaan Masjid Al-Aqsa oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, Itamar Ben-Gvir, dari kubu sayap kanan. Lantas siapakah Brigade Al-Ridwan dan bagaimana sepak terjangnya selama ini? Kekuatan Brigade Al-Ridwan sudah tersohor sejak lama, terutama ketika perang Suriah berkobar. Israel ketakutan Brigade Al-Ridwan masuk Palestina unit pasukan khusus. Ia sering dikirim ke garis depan pertempuran untuk menumpas pasukan pemberontak. Hizbullah juga telah menggunakan Brigade Al-Ridwan untuk mengancam Israel. Hizbullah bahkan pernah merilis video unit Brigade Al-Ridwan yang bertugas menaklukkan Galilea Israel pada tahun 2020. Kelompok yang berbasis di Lebanon